Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allahu fi kitabihil karim fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iza azamat ummatid dunya nuziat minha hibatul Islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahyanil munkar khurimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratul muhtaramin, sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kepada hamba-hamba yang disayang. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluk, nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluk, tidak terkecuali kepada hewan. Itu nikmat dunia. Jadi siapa saja makhluk, baik manusia atau jin atau tumbuhan atau hewan, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat dunia. Tapi ada nikmat lagi yang tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada manusia. Tapi bukan saja manusia, bukan saja seluruh manusia, tapi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hamba-hamba yang disayangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada para nabi. Para nabi ini telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang luar biasa, nikmat yang sungguh-sungguh tidak akan diberikan kecuali kepada beliau para nabi. Di bawah nabi ada nikmat yang sungguh besar, yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada
para siddiqin, orang-orang yang membenarkan Nabi. Kemudian selanjutnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada syuhada, dan tingkatan yang terakhir nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, maksudnya orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa islah, orang yang berusaha memperbaiki diri. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang wakulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wakulna, dan ketika kami berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, anta wa zaujugal jannah, kun anta, jadikan dirimu, wa zaujugal jannah, dan zauja pasanganmu atau istrimu itu sebagai ahli surga, makanlah segala makanan yang ada di dalamnya, di mana saja kamu, wa kula minha, dan makanlah di dalamnya rogodan, terserah kamu yang mana, haitsu syi'tuma, yang kamu sukai, wala taqrabah hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, yang akan menjadikan kamu orang-orang yang zalim. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang berikut. Fa'azallahuma syaiton, maka menggelincirkan setan menggelincirkan mereka. Setan menggelincirkan keduanya, sehingga menjadikan fa'akhrajahuma, menjadikan mereka keluar daripadanya, mimma kana fihi, menjadikan keluar dua-duanya daripadanya. Wa qulna bitu, dan kami berfirman kepadanya, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din, sebagian kamu dengan sebagian yang lain, aduun, akan menjadi musuh, walakum fil ardi, dan bagi kalian di dunia, mustaqarrun, adalah tempat kediaman, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika kita ini diperintah oleh Allah untuk ibadah, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
berbagai nikmat. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia ini yang menjadikan manusia ini tidak kekurangan, tidak kesulitan. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini tidak untuk menjadikan manusia ini kesulitan. Berapa ayat dalam Al-Quran ini Allah bukanlah hendak menjadikan manusia ini sulit, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia itu mudah. Dunia ini tempat kesulitan, tempat susah-susah. Dunia ini tempat darul asbab. Jadi tempat yang harus ada sebabnya. Jadi harus ada sebabnya. Orang yang tidak menanam tidak akan mendapatkan hasil. Ini dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang bagaimana kita ini diperintah oleh Allah supaya tidak sulit, menjadikan mudah hidup di dunia dengan cara sebagaimana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai ilmu. Sehingga ketika Nabi Adam mempunyai ilmu, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Makna daripada sujud ini adalah seluruh malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diperintahkan oleh Allah untuk melayani Nabi Adam. Apakah hanya Nabi Adam? Terus sampai seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka sujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Maka yang harus kita pahami saat ini, ada satu makhluk, bukan satu saja makhluk ini, tapi beserta keturunan daripada makhluk itu yang tidak senang kepada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak cucu Adam, kepada Nabi Adam dan anak cucunya, yaitu iblis. Maka ketika Nabi Adam ini diperintahkan oleh Allah untuk mendiami surga, untuk menjadikan dirinya ini ahli surga dan keluarganya, dan diperintah oleh Allah untuk memakan segala makanan, diperbolehkan oleh Allah untuk memakan apapun, segala makanan yang berada di dalam surga tadi ini,
cuman diberikan satu saja larangan, wala taqrabahati syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Maka sesuai dengan apa yang kita bicarakan 3-4 hari yang lalu, bahwa mentaati perintah Allah, mentaati perintah Allah itu tidak mudah, sulit. Mentaati perintah Allah itu sulit. Tapi ada yang lebih sulit dari mentaati perintah Allah adalah menjauhi larangannya. Berarti mentaati perintah Allah ini tidak sesulit menjauhi larangannya. Mentaati perintah Allah ini tidak sulit, tidak mudah, dan juga tidak sulit. Mentaati perintah Allah itu tidak mudah dan juga tidak sulit. Tidak sulitnya bagaimana? Karena mentaati perintah Allah dengan istiqomah. Nah, kemarin yang masalah istiqomah. Jadi mentaati perintah Allah bagi siapa saja. Contohnya, ayo kita sholat maghrib. Oh iya, menjaga sholat maghrib. Terus habis sholat maghrib dikasih apa? Dikasih jamuan. Nah, kemudian besoknya dikasih tahu, ayo sekarang sholat maghrib lagi. Besok lusa maghrib lagi. Menjaga istiqomah ini setelah selang beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seakan-akan hal itu sudah selesai. Padahal kewajibannya sholat maghrib ini sampai mati. Nah, sifat manusia itu yang doluman jahula. Manusia itu mempunyai sifat gelap dan jahil. Yang bodoh itu menjadikan bosan dengan perintah Allah. Nah, artinya menjaga perintah Allah ini tidak mudah. Jadi orang yang diberi taufik untuk menjaga, yaitu istiqomah. Dan orang yang bisa menjaga perintah Allah ini tidak ada lagi yang lebih berat, yaitu menjauhi larangan. Menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah ini, contohnya larangan Allah Subhanahu wa taala adalah wala taqrabahati syajarah. Nah ini. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Jadi kepada Nabi Adam dilarang, janganlah kamu mendekati pohon ini. Kenapa? Fatakuna minadh-dhalimin. Karena pohon ini akan menjadikanmu gelap. Maka bagaimana orang yang menjauhi larangan ini dalam sehari bisa, tapi istiqomah menjauhi perintah Allah ini itu gak mudah. Bahkan Nabi Adam aja kalah, sehingga Nabi Adam digelincirkan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka digelincirkanlah Nabi Adam daripadanya, dari perintah Allah ini. Begitu juga anak turunnya Nabi Adam saat ini.
banyak manusia yang mampu menjaga perintah Allah, mampu menjaga perintah Allah bahkan dengan istiqomah, tapi tidak mampu menjaga larangan Allah. Contohnya jauhi masalah riba. Nggak semua orang mendapatkan taufik bisa menjauhi masalah riba. Itu. Sehingga ketika fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu, dan kami firmankan kepadanya ihbitu, turunlah kamu. Turunlah kamu. Nah, kemarin setelah kita bahas bahwa ketika kita ini berada di dalam surga ini ada dalam ketinggian, ada di tempat yang tinggi, meskipun di rumah-rumah kita ini adalah surga, baiti jannati, rumah kita ini adalah surga. Ketika kita ini benar-benar menjaga bagaimana menjadikan kita dan keluarga kita kun anta wa zaujukal jannah. Ketika kita berada dalam ketinggian, ketika kita berada di surga, kalau kita ini bisa istiqomah, maka kita akan tetap berada dalam ketinggian. Kita akan mudah hidup ini. Hidup akan mudah, nggak terlalu sulit hidup ini. Sebagaimana kita ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita ini hidup di surga itu mudah. Makanan akan datang sendiri, ada bidadari yang mendatangkan makanan. Tajri min tahtiyal anhar, dari di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Yang dikatakan sungai itu pasti ada airnya. Dan diceritakan air itu susu, madu, dan lain sebagainya. Artinya tidak kesulitan untuk mencari makanan dan minuman. Nah itu. Tetapi yang perlu diingat, fa'azallahuma syaiton, bahwa syaitan ini dari awalnya sudah tidak menghendaki, sehingga setan menggelincirkan manusia. Maka kita harus berhati-hati dengan tipu daya setan, yaitu dengan cara setan ini menghalangi bagaimana manusia ini supaya yang pertama, apabila manusia ini sudah bisa menjalankan perintah Allah, maka setan akan menghalanginya supaya tidak istiqomah. Apabila dia ini ada seseorang hamba yang bisa menjalankan perintah Allah bahkan dengan istiqomah, maka setan akan merayu manusia supaya tidak bisa menjauhi larangan Allah. Ada yang bisa menjauhi larangan Allah, tetapi dia tidak mampu istiqomah dalam menjauhi larangannya. Itu. Sehingga digelincirkan. Contohnya saat ini kita ini digelincirkan dengan masalah riba. Masalah riba. Sudah taat, akhirnya dibisikkan sekarang kamu belum punya kendaraan, belum punya
motor, belum punya mobil. Akhirnya kreditlah motor, kredit mobil. Nah, okay. Terus punya rumah, belum punya rumah. Nah itu digelincirkan oleh setan. Fazallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana. Sekali kita ini tergelincir, sebagaimana Nabi Adam tadi ini sekali menggigit sing sak ini akhirnya nyantol dan gorokan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ihbitu misran fa inna lakum ihbitu Pakul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan turunlah kamu, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Artinya kita ini sudah dinas oleh Allah menjadi musuhnya ba'dukum li ba'din aduun, menjadi musuhnya setan. Kita dinas oleh Allah, telah diberikan ketentuan oleh Allah untuk menjadi musuhnya setan. Aduun. Walakum bil ardi mustaqarrun. Dan bagimu di bumi ini adalah tempat kediaman, wa mataun, dan mata itu perhiasan atau hal yang menyenangkan, ilahin pada sampai batas waktu yang ditentukan, sampai batas yang ditentukan. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Apa hanya kita ini punya musuh setan? Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan ini adalah musuhmu. Fattahidu aduwa, maka jadikanlah syaitan ini adalah musuhmu. Maka bagi siapa yang memusuhi setan, maka dia ini berada dalam jalurnya Allah. Tetapi barang siapa yang tidak bisa memusuhi setan, tidak mau memusuhi setan, artinya akan berteman dengan setan. Kalau berteman dengan setan berarti harus dijadikan musuh. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman ini memusuhi setan beserta bala tentaranya. Bala tentaranya bukan saja dari bangsa jin, tapi juga dari bangsa manusia. Nah, dari bangsa manusia ini, sebagaimana yang kalau kita ini membaca kitab-kitab lama, tipu daya setan itu bagaimana, untuk nama-nama setan, apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sabar, ada zalanbur, ada kuhyal, ada macam-macam nama-nama setan ini, yang bagaimana mereka ini mempunyai tugas masing-masing untuk menyesatkan manusia. Nah, tanda-tandanya orang yang kena tipu daya setan ya itu berteman dengan rombongan setan. Hadirin yang dirahmati Allah, ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi ini mustaqarrun, tempat tinggal. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan dirimu dan zauji, pasanganmu itu sebagai ahli surga. Itu tetap
tetap berlaku. Perintah Allah ini tetap berlaku sejak Allah Subhanahu wa taala ucapkan, maka sudah menjadi ketentuan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu hukum Allah ini tidak akan pernah berubah. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah harus kita pegang teguh sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadikan dirimu dan keluargamu menjadi ahli surga. Caranya bagaimana? Nah, caranya mengikuti apa yang ada nanti akan diterangkan. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat berikutnya nanti qulna bitu minha jami'a. Qulna, kami berfirman kepada Nabi Adam, ihbitu, turunlah kalian minha, bersama-sama daripadanya. Fa'imma, maka barang siapa ya'ti yannakum minni, ketika datang kepada mereka daripadaku hudan itu petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan mereka, gak usah khawatir, gak usah sedih. Maksudnya akan dikembalikan lagi ke surga. Itu insyaallah akan diterangkan selanjutnya. Maka ayat saat ini fa'azallahu masyaiton, setan ini menggelincirkan manusia, anha daripadanya, fa'akhrajahuma, yang menjadikan mereka keluar daripadanya. Wa qulna bitu, maka kami firmankan kepada mereka, turunlah kalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Qulna bitu minha jami'a fa'azallahu masyaiton wa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan bagi kalian di muka bumi ini tempat tinggal yang sementara. Jadi tidak ada orang yang kekal di muka bumi. Semua orang sementara. Ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun sampai 3000 tahun di zaman Nabi Adam. Tapi tidak ada yang lama. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 1000 tahun lebih. Zaman Nabi Musa itu sampai 300 tahun lebih. Tapi zaman Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu sampai batas sekitar 60-70 tahun. Gitu. Maka tidak ada orang yang kekal di dalam dunia. Walakum bil ardi mustaqarrun. Mustaqarrun tempat tinggal, ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Wa mataun, ada juga kesenangan di dalamnya. Tapi jangan kita mencari kesenangan di dunia. Kenapa? Karena ketika kita ada di dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Caranya senang-senangnya itu sesuai dengan senang-senang yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan sebagai ahli surga. Tetap menjadi ahli surga ini senang-senangnya ahli surga yang bagaimana? Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa akbaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.